What's up my friends, again with me Rando K. Gazelcross di My Unboxing and Review. Hari ini kita akan semi unboxing dan review PS4 Pro. Apakah worth it untuk dibeli? Mari kita review bersama-sama. Sebelum kita review, ada beberapa hal yang kalian harus tahu tentang PS4 Pro. Pertama, kodenya. Kita berada di Indonesia, jadi kalian kalau mau beli PS4 atau PS4 Pro, pastikan yang region Asia. Kenapa? Karena ada garansinya. Jangan beli yang region Europe atau region yang lain. Nah, kode untuk PS4 Pro di region Asia itu adalah 7006B, CUH 7006B dengan kapasitas 1 TB. Sebelumnya gue udah pernah unboxing PS4 ini di saat gue belinya bareng sama TV Samsung KS7000. Kasih like dan komen di bawah kalau kalian juga pengen gue review TV Samsung tersebut. Oke, kita buka. Di dalam kita temukan unitnya yang terbungkus dengan rapi. Ya, ini berat, oke. Ini benar-benar berat dan dia nggak slim, dia gendut. Kalau misalkan dibandingin sama handphone Samsung S8, ini berat banget. Lihat, oke. Pertama kita bisa lihat logo PS4 yang dari chrome ini, silver, cantik banget. Terus kalau misalkan kalian lihat depannya, ini bagian depan ya. Ini ada logo Sony PS4, tapi nggak ada tulisan Pro-nya. Di sini ada tempat buat masukin CD yang kalian nanti bisa pencet di sini. Dan ini ada tombol power. Di baliknya di bagian bawah mereka ngasih kaki yang terbuat dari semi karet. Ini karet ya, jadi ini anti getar. Ada logo X, kotak, segitiga, keren banget lah. Di belakang kita punya HDMI out, aux, optical, ada USB 3.0 dan ada LAN. Dan di sini ada AC power. Jadi pertama gue jelasin dulu. Kabel HDMI sudah include. Lalu di sini ada optical untuk nyambungin ke home theater kalian kalau kalian pakai home theater. Lalu di sini ada LAN kalau misalkan kalian pakai internet kabel. Tapi ini udah built-in WiFi, jadi gue saranin pakai WiFi aja. Item lain di dalam dusnya kita punya stick yang benar-benar cantik banget. Kalau misalkan kita punya stick bawaan tuh harus disayang ya. Makanya gue rekomen nih pakai kayak silikon. Bukan silikon trackpad, karena silikon trackpad gue udah pakai ya. Yang di sini nih itu mengganggu banget. Yang perlu adalah silikon body untuk si kontrolernya, karena kalau nggak sengaja jatuh, kebanting, itu terlindungi lah. Di sini ada touchpad yang bisa diklik. Ini kayak tombol start gitu. Ada option, ada share, L1, L2, cantik banget. Oke. Lalu konten lain di dalamnya. Ini adalah kabel power, dia kepala 3. Jadi kalian harus beli konektornya dulu. Ini ada kabel HDMI. Ini udah support 4K, jadi kalian nggak perlu beli kabel HDMI lagi. Ini kabel USB, jadi buat ngecas si stick. Tapi gue lebih prefer pakai USB biasa aja, ini disimpan. Nah, ini ada headset dari Sony PlayStation, yaitu untuk disambungin ke sini, sticknya ya, kayak gini. Itu buat dipakai kalau misalkan kalian lagi main kayak Call of Duty atau main War yang perang-perang gitulah, buat ngobrol sama teman kalian. Terus yang kocak di sini tuh ada speakernya. Jadi kalau kalian main game kayak Mass Effect Andromeda, itu di sini nanti keluar suaranya gitu. Jadi kalian bisa dengerin. Di sini ada manual book yang nggak akan gue bahas. Kita akan bahas sekarang in-depth review dari PS4 Pro ini. Secara spek PS4 dan PS4 Pro itu beda. Gue bisa rekomen kalian kalau mau ambil PS4, ambil yang Pro. Kenapa? Kalau gua itu jujur gua nggak terlalu mentingin 4K, tapi gua mentinginnya FPS atau frame per second di dalam game. Iya sih, kalau misalkan kalian main game kayak Horizon Zero Dawn di TV 4K, TV gua 4K plus settingan yang 4K di sini, itu bener-bener gambarnya bagus banget. Gue nggak bisa kasih lihat di kamera. Kalau gue syuting di kamera nggak mungkin kelihatan, harus bener-bener real life kalian lihat sendiri. Tapi kalau kalian yang udah punya PS4 Slim atau PS4 biasa, untuk upgrade ke Pro kayaknya sabar dulu aja. Jadi PS4 Pro itu punya spek, CPU-nya itu AMD Jaguar 8 core, grafiknya itu 4,2 teraflops AMD Radeon, memori RAM-nya dia 8 GB,
Storage-nya untuk yang ini 1 tera, gua rekomend kalau kalian beli PS4 apapun itu yang 1 tera karena 500 GB itu cepet banget penuhnya. Beratnya 3,3 kg, terus dia ada WiFi built-in, ada Bluetooth, jadi kalian bisa pakai WiFi untuk download game. Terus dia makan power itu sekitar 310 watt. Ya, masih oke lah. Nggak terlalu boros listrik. Dia outputnya HDMI untuk 4K dan di saat beroperasi dia itu sekitar 35 derajat Celcius panasnya. Makanya gue itu ngebantu dengan semacam kipas ini mereknya Dobi. Dia ngeklik di belakangnya kayak gini. Oke, ini lumayan ngebantu banget buat ngebuang angin yang panas. Jadi dia ngebantu ngebuang keluar. Emang sih kalau misalkan kita main game itu kayaknya lebih enak di PC, lebih smooth, lebih apa ya? Lebih asik pakai mouse. Cuma di saat lu lagi liburan dan lu pingin sambil duduk di sofa dari jauh mainnya atau sambil tiduran, gue jujur aja, gue itu paling suka kalau main PS4 itu di saat gue udah pulang kerja, malam-malam mau tidur, terus gue main tuh sambil tiduran dan akhirnya gue ketiduran. Padahal belum gue matiin PS4 Pro-nya. Sebenarnya itu jangan dicontoh, tapi itu yang gue lakuin karena gue kalau mau tidur mata gue itu harus capek. Worth it atau enggak untuk dibeli? Sangat worth it. Dan kalau kalian belum punya PS4 sebelumnya, langsung beli yang PS4 Pro. Karena walaupun kalian nggak pakai 4K dan kalian nggak punya TV 4K, cuma punya TV biasa atau monitor biasa Full HD, kalian akan dapat benefit dari performanya. Dia akan lebih nggak nge-lag, akan lebih cepat loading, dan gambarnya juga lebih bagus. Dan juga ini lebih future proof, atau bisa dibilang lu nanti nggak usah ganti-ganti konsol lagi. Karena game-game ke depan itu sekarang grafiknya gila-gilaan. Ini adalah beberapa game yang udah gua cobain. Final Fantasy, game keren, kalian harus main terutama yang suka RPG. Uncharted, gokil banget, kalian mesti coba. Dragon Quest ini ya buat selingan, seru-seruan. The Witcher nih buat kalian yang suka The Witcher, ngikutin The Witcher nih harus cobain. Nah, ini jadi perdebatan Mass Effect Andromeda. Dia itu sekarang udah ada update. Jadi mukanya, gambarnya itu lebih mending dari sebelumnya. Tapi dalam kategori masih agak kurang menarik. Kalau dibandingin sama Final Fantasy, secara grafik Final Fantasy lebih jauh. Tapi secara story dan gameplay ini oke. Jadi kalian boleh coba. Horizon Zero Dawn. Ini game yang paling gue juarain banget. Grafiknya gila, gameplaynya gila, storynya. Ini lo mesti cobain. Kalau lo punya PS4 Pro, lo mesti coba game ini. Dan ini akan mengeluarkan full potensial dari PS4 Pro. Gue beli PS4 Pro ini dengan harga 5,9 juta dari toko games. Jadi kesimpulannya adalah gini. Jadi buat kalian yang belum punya PS4 atau udah punya PS4 yang biasa atau udah punya konsol PC atau gaming lainnya, basically buat semua orang, kalau kalian beli PS4 Pro dan kalian main PS4 Pro di TV Full HD atau 4K, itu pasti tidak akan mengecewakan dan pasti akan worth it. Ini recommended banget dari gue. Karena gue pribadi sangat enjoy banget sama PS4 Pro gue ini dan game-game yang gue beli. Itu dia tadi unboxing and review PS4 Pro. Gimana menurut kalian? Kalian suka atau enggak? Kasih jempol ke atas kalau suka, kasih jempol ke bawah kalau kalian nggak suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tulis di komen video review apa yang harus gue bikin selanjutnya. So keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Cheers!